Peri dengan baju batik. Gerakan gini nih. Jawabannya bagus banget. Ekspektasi gue ya udah habis. Oke, thank you buat ready kali ini. Yang kira nonton semuanya untuk bagiannya Androvi, mungkinan di One Ride Indonesia berikutnya aja. Nanti Kajo sedih loh, Kajo. Oh ya, nanti Kajo sedih. Ya, kita bahas deh. Langsung aja kita langsung bahas, kita kan ke bagiannya si pertanyaan pertama. Kenapa mereka, Vi? Jujur udah nggak usah pakai alasan dari dia. Kenapa, Vi? Itu kayak apa? Kan kita ngedesain si naga yang jahat ini kan berkepala dua. Banaspati kan identik dengan api gitu kan. Aku pengen memang Wonderland 2 ini dihancurkan gitu. Jadi biar nggak indah-indah doang gitu. Karena kan tiap sebuah kejayaan kerajaan zaman dulu kan pasti ada fase itu. Kehancuran. Dan kita memilih api itu dan identik dengan Banaspati. Naga itu kan jahat gitu kan. Terus kebayang yang menggerakkan itu ya si Androvi. Iya. Tapi jadi make sense. Jadi kita jahat gitu. Lah, kok gue ngomong jahat. Oke. Kan Alfi bahas soal kehancuran. Kan YouTube biasanya- channel dia aja dihancurkan sendiri. Ya udah. Betul juga. Lebih ke Androvi sama Kaju ini kan sering mengkritisi pemerintahan gitu ya, dengan DPR musikalnya gitu yang menurutku keren banget. Dan di sini tuh sebenarnya sama manifestasinya. Ibarat aku kemarin analoginya tuh kayak Bento. Iwan Fals itu untuk menjadi Bento dia nggak harus jahat. Tapi jahat banget sih Bento ini. Ya, gue masih ingat itu instruksi yang Afi kasih Itu lama gua sama banget ya Kajo. kan kita Lama banget sampai Iya, kita dapat iya. until Afi says, bayangin Iwan Fals yang lagi nulis Bento. Iwan Fals nggak kayak gitu, tapi lirik Bento coba lu dengerin deh. Prosesnya panjang nih untuk dapat ini. karena emang pendalam kok aku jahat sih kan bingung ya. Emang harus mendalami itu dan kita ketemu itu di Bento. Di Bento ya. Ya Androvi dan Jovial kan emang juga karakter yang vokal banget ya. Maksudnya kayak core banget. Bagian kayak soal dia kritisi pemerintah dan pertama dia juga punya skill untuk nge-rap. Pertama yang gua amazed dengan shot ini adalah tempatnya, Vi. Oke, gua sekarang nanya teknisnya sebenarnya. Cara lu nge-lightingin ini tempat nih oleh teman-teman Ref Production semua. Paling belakang sebenarnya ini paling PR nih. Lu untuk nge-lit up ini semua ini pakai lighting sendiri dong? Iya. Iya kan? Berarti lu harus pakai berapa? 2 lighting berarti ya at least nih. Berapa? Besar nih. Full fill itu yang Yang belakang 4 lighting besar di belakang kan gitu. Lu harus lightingin ini lampu pohon kiri dan kanan juga. Lu ditambah kalau ini api nih yang create orang-orang sini, satu depan juga nih. Dan ini gara-gara grading kan jadi agak biru harusnya. Kata dia kan daylight kan harusnya. Dan ini lighting kan? bocor. Itu untuk ambience apinya. Oh, itu ambience apinya, tapi nggak apa-apa. Ini nggak kelihatan. Justru jadi bagian juga dari setnya. Ada set bendera merah juga ya. Oke, lanjut aja sekarang ya, kita nikmatin. Siapa yang edit bagian itu? Luffy atau tim editing untuk bisa cutting muka mereka berdua jadi kayak gitu? Enggak, jadi aku ada satu referensi video yang aku suka, terus aku kasih ke Mahesa yang editor kita, dan dia bikin itu sih merah-merah dengan satu cut gitu. Oke. Ya, pause dulu ya sebelum kita ke simulasi api terbesar di Wonderland Indonesia. Ando Vida Lopez dan Jovial mungkin bisa nge-represent juga. Apa rasanya lu bisa ada di Project Wonderland Indonesia dan lu melihat hasilnya sekarang di sini? Sinting sih. Gue dikasih tau sama Avi bakal ada kepala 2 Banaspati, bakal gini. Gue gak kira bakal turn out kayak gini. Walaupun Fufi dan tim Wonderland udah kasih sneak peek. Ini lagi ngedit nih, ini itu. Dan terima kasih lu post di bagian terjelek gue. It's an honor, to be honest. It's an honor. And ya, mungkin sedikit bocoran. Ini tuh intro dari lagunya. Trailer dari lagunya. Akan ada full versionnya. Gak apa-apa udah dirilis di sini bahasannya ya. Masa 2040. 2040 gue. Keseluruhan bagian sini menurut gue yang menarik adalah hip hop vibe-nya ada dan berasa gitu loh, dan berapi-api juga, jadi itu makin berasa juga. Tapi pilihan Luffy
untuk, dan juga lu mungkin dong Ya. gabungkan dua lirik Inggris Indonesia, itu kenapa? Awalnya tanya Alfi, gue ngomong, Alfi kenapa nggak ini Indonesia full? Ini Wonderland loh, masa gue nggak Indonesia? Alfi yang justru ngomong, enggak, lu campur bahasa Inggris, nah kenapa Alfi? Karena kan VO-nya juga bahasa Inggris kan. Jadi aku pengen bukan perkara bahasanya sih, yang selama maknanya tentang Nusantara, bahasa itu bisa apa aja gitu. Ya, Karena kan target kita juga pengen menduniakan Nusantara. Itulah alasan maksudnya kenapa Andovi bisa ada di sini. Jadi buat teman-teman semua nih, pasti ada sedikit banyak yang komentar kan kayak, kok balik lagi sih ke YouTube, katanya udah cabut gitu loh. Gimana? Kembali lagi. Jovial tuh nggak cabut YouTube, skinny-nya yang udah. Iya. Cuman dia berada di sini sebagai Andovi dan Jovial Lopez di Wonderland Indonesia. Gue jujur seneng. Gue akan kemungkinan besar kolaborasi yang lain dengan Alvin. Dia siap-siap nanti dia. Tapi emang di sini yang menarik juga penggalian liriknya. Aku sama Kaju sama Andovi itu bener-bener kita 2 hari full ya. Iya, 2000. Kenapa 2 hari? Karena kita 2 hari itu ngobrol api unggun, nyantai. Karena salah satu filosofi kerja Alfi adalah lu nggak boleh kerja kalau lu lagi terpaksa dan stres. Inspirasi bentuk jadi gini atau Banaspati seperti ini tuh apa, Vi? Karena udah terlanjur Dragon kan di Wonderland 1 kemarin. Iya. Emang secara bentuk Dragon kan gitu-gitu aja kan, hampir mirip kayak Game of Thrones dan lain-lain itu hampir Iya. similar. Gitu. Iya, iya. Tapi yang membedakan kita adalah di ornamentasinya. Tadi kan ada di sininya kan di dadanya kan ada tembaga bentuk makhluk kan. Itu terkenal dengan nama Rangda namanya. Kalau di Bali itu ada Barong dan Rangda. Barong itu yang baiknya, Rangda itu yang jahat. Itu kenapa tariannya itu Rangda dan pakai topeng Rangda. Dan itu dipakai juga di sini. Tadi kan dadanya di show off gitu. Itu kalau orang Bali tahu itu Rangda itu sosok jahat. Oke. Jadi kita mainan di ornamentasinya. Mau bahas bagian tadi dulu. Jadi naganya itu yang dari jili-jili ini itu ada namanya? Ada Antaboga. Antaboga. Gue mungkin mungkin juga nggak kelihatan. Itu ada nggak di sini penjelasan Antaboga? Ini dijelasin di Wonderland 1. Sempat ini orang kan kenapa nggak Garuda gitu. Iya. Si sosok Antaboga ini kalau dalam mitologi Jawa memang naga penghuni dunia bawah. Makanya banyak banget sosok naga yang diukir di gamelan, di pintu. Dia emang terlihat jahat tapi basicnya dia pelindung. Kalau yang Banaspati itu yang perusaknya. Oke. Dan Antaboga itulah yang naga yang ada di Wonderland pertama. Iya. Oke, lanjut. Oke. Baik. Nah, dari tadi kita lihat visual effects api, gabungan dari simulasi 3D api dan juga 2D. Kemarin gue sempat dikenalin sama salah satu yang simulasi ini, itu yang lo sempat introduction. Software untuk ngerjain ini lo kerjain di? Untuk simulasinya Houdini. Oh, Houdini. Oke. Sejujurnya aku belum puas banget sama. Hmm. Karena belum fluid. Karena memang kita kesalahan di rigging. Tuh riggingnya kurang bagus, jadi otomatis animatornya juga nggak bisa maksimal gitu. Padahal sebenarnya aku mau detail banget di sini. Bahkan aku pengen juga dia terbang di Bajra Sandinya. Rigging dalam sebuah modeling dan juga animation itu, modelnya dibikin dulu naganya, 3D modelnya. Terus harus dibikin dalamnya, yaitu tulang-tulangnya, sendi-sendinya. Oke. Jadi harus ada sendi ini, rigging sini sini. Dan tadi- Kalau makin detail tulangnya, gerakannya makin lebih fluid. Ibarat gerakan gini nih. Kalau kan tulangnya banyak jadi fluid kan. Kalau misalkan cuma ada tulang di sini jadi cuma Ya, tek doang. Jadi Terus gerakan sekali lagi. gitu doang. mulai benar-benar maksimal tuh di melekan matanya. Itu kita bisa real karena Betul. dan ada selaputnya di sini. Iya, itu dia, makanya itu kalian udah bisa create detail gitu loh sampai ke selaput. Nah, Dengan seluruh angkasa raya memuji. ini stock footage bukan? Stock footage ya? Iya, gua berasa beda soalnya dari kamera.
bahas yang bagian dulu. Si penyanyi satu lagi, Shana Shannon. Memang kita kan audisi kan, termasuk Novia Bahmit tuh audisi loh di Wonderland dulu. Karena Wonderland ini kan sebenarnya universe gitu kan, jadi kita tetap ada kemungkinan vokalnya berbeda gitu. Tapi memang aku tetap kandidat terakhir. Harus Novia juga aku harus casting. Untuk Novianya sendiri kan dia masih sangat identik, dan kita juga bukan tentang bagaimana dia cocok menjadi putri di sini atau enggak, tapi prosesnya dia emang oke banget gitu. Maksudnya di proses itu dia benar-benar nggak manja dan siap dengan set-set yang tadi itu kalau ribet nggak mungkin gitu. Iya, tergantung attitude orangnya juga ya. Dia harus benar-benar into ke Wonderland juga gitu. Dan Novia tuh waktu aku puterin trailernya doang dia udah secinta itu, dia nangis gitu, pengen 2 minggu itu dia stop semua kerjaan untuk ini. Kostumnya juga berapa banyak? Nah, maksudnya lo aja berapa kostum? Cuman satu doang. Nah, kalau untuk Mengheningkan Cipta ini kita emang audisi karena emang butuh vokal tuh yang polos, yang dia bernyanyinya nggak teknik, dan ternyata Shannon ini dia emang sering menyanyikan lagu-lagu nasional gitu. Oh, ini lo, kita penjelasan sedikit soal kita ngobrol soal Terus Lunai dulu. Decision lu apa dari teman-teman VFX untuk bikin dia itu glow jadi gold gini? Tadi aja gue mikir kayak ini pasti warnanya agak at least kuning bright dulu gitu loh, baru lu tambahin efeknya gitu loh. Kenapa? Oh iya. Sebenarnya pernyataan. Iya, pernyataan. Sorry. Kan gue kan editor, bukan interviewer. Beda sama Andovi nanti ya. Decision lu kenapa buat ini jadi golden glow-nya gitu loh efeknya. Biar Alfirefnya kena lighting. Bangsat, jawabannya bagus banget. Bener. Ini dia nih. Alfi berubah jadi Son Goku. Iya. Iya. Kira-kira kapan lo premier anime Alfiref? Iya. Ditunggu ya. Decision apa yang membuat lo untuk buat efek teleport gitu tadi? Oke, biar ada unsur heroiknya aja sih untuk mewakili pahlawan gitu. Yeah. Maksudnya kayak biar kalau Wonderland kemarin kan kayak studi tour doang kan. Lo muter-muter doang ya? Iya, kayak muter-muter. muter-muter. Bangkitin naga terus dilepas aja gitu. Iya. Terus aku juga mau mungkin kemarin jelasin, tapi menurutku teman-teman perlu tahu juga kenapa Trisula itu apa hubungannya dengan Indonesia. Kita kan bicara Nusantara berarti kita bicara prasejarah. Ketika akhirnya Indonesia memilih Garuda sebagai lambang negara dan bendera itu merah putih, itu sejarahnya kan pastinya sangat panjang itu untuk mereka risetnya kayak BNPB tadi. Cuman itu sangat kompleks sekali. Terus memilih merah putih kan nggak mungkin langsung disetujui, kan perlu udah ada yang pakai belum nih gitu. Terus historicalnya kayak gimana gitu. Nah kalau misalnya Mahkamah Internasional alasannya hanya karena bendera Belanda birunya disobek dan terus jadi bendera Indonesia, nggak mungkin sesimpel itu. Dan ternyata akhirnya disetujui itu karena lambang merah putih ini udah dipakai sejak 1200 Masehi. Ketika di Majapahit itu ketika perang selalu ada unsur merah putih itu di tombaknya, di apanya gitu. Dan di lambang militernya dia lah. Itu kenapa ada 5 tadi itu sebenarnya banyak. Ada yang angkatan laut. Oke. Oh iya, bentuknya beda-beda ya kiri Kita kanan ya. ada semua di sini. Oh, ada semua di sini. Yang buat gua ada nggak? Satu boleh nggak? Lu apa? Gue mau jili. Nah, gue mau jili. Ya, yang sedihnya adalah ini kan Pataka asli Majapahit ya. Itu lambang militernya mereka. Dan itu masih dipakai sampai detik ini. Maksudnya kayak angkatan laut itu masih pakai unsur-unsur dari situ. Yang sedihnya adalah ada 4 pusaka asli Majapahit itu sekarang ada di Museum Amerika. Di Amerika di mananya? Di Amerika. Yang pasti 4 pusaka ini dipajang di sana dan itu yang asli. Bisa juga ya ternyata ini yang asli. Makanya siapa tuh syarat utamanya dari kita duluan gitu loh. Itu ada di sana dan Indonesia udah nggak punya kuasa untuk itu karena udah diambil. Gitu. Tapi lu baru saja meng-establish di sini, lu ada sosok seperti ini, perwakilan superhero. Berarti kedepannya harus ada lagi buat TV. Sequence seperti ini. Oh iya. Karena untuk menggantikan nancep bendera itu susah. Iya.
kan Iya, kan iya, udah iya, orang iya. itu selalu menanti part itu gitu. Iya. Sedangkan kalau aku ganti ini nih harus epic banget gitu. Kalau setengah-setengah kenapa udah hilangkan gitu. Sedangkan aku nggak bisa terus-terusan nancepin bendera itu tiba-tiba nancepin kan nggak relate kalau di sini. Oke, setelah adegan itu gue kecewa. Kenapa? Gara-gara cepet banget selesainya. Dan gue kira itu udah selesai. Ternyata Alfie Rev kasih gue ekstra pas gue nonton. Lihat. Ini tuh udah ending lah. Itu harusnya udah selesai. Ngomongnya kayak ini cepet banget ya, kayak udah selesai lawan naga. Tapi belum. Masih ada ekstra. Ini bisa media. Bahaya. Iya, ini udah levelnya udah bukan orang nggak tahu kalau ini kualitas bikin sini sih. Lu bisa lihat sendiri lah, modelingnya lu bisa sedetail gitu. Deolantis teman-teman semua nih ya, shout out buat semuanya. Jadi sini mungkin akan jadi tempat di mana gua akan kasih lihat teman-teman yang mengerjakan Wonder Indonesia 2. Banyak sekali teman-teman yang udah kontribusi dan Alfie udah bercerita, udah introduction juga, ada sesi di mana di premiere pun Alfie kasih tahu nih ya pengerjaannya apa aja di setiap timnya. Dia kenalin satu-satu ini apa, ini Ya, apa, ini mulai apa. dari yang sudah kerja paling lama dengan Alfie sampai yang baru aja kerjain di Wonderland Indonesia 2. Oh iya, terus aku juga mau jelasin bahwa di Garuda ini aku juga dibantu sama Partika Studio, Partikers dari Malang. Juga. Khusus membantu ini karena memang aku Garuda ini nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi Iya, teman-teman iya. kita di sini kolaborasi untuk bener-bener ngedetailin sebagus mungkin. Kalau memang nggak bagus aku nggak ngeluarin dulu gitu. Gue tetap ngerasa emosional ketika ngeliat shot ini sebenarnya gara-gara ekspektasi gue ya udah habis. Selain Garuda yang bikin emosional sebenarnya pemilihan nadanya sih kalau Itu dia. Lu ngambil instrumental dan band. kenapa aku juga gak main elektronik di sini, maksudnya EDM. Iya, dan EDM. Karena aku memang pengen keluar ke teritori bahwa Alfie Rev itu DJ gitu. Aku juga nggak mau fokus ke EDM sebenarnya. Aku tuh sangat seneng musik yang non elektronik juga karena menurutku lebih nggak sintetik gitu musiknya. Lebih aku kan seneng banget Dream Theater gitu. Dan di sini makanya mulai ada band itu aku mulai perlahan keluar ke situ pelan-pelan gitu. Meskipun tetap ada elektroniknya, cuman untuk memainkan gitar itu aku menurutku beda banget lah feelingnya gitu. Dan di sini kenapa musiknya nggak berlirik tapi menurutku nadanya cukup bernyanyi sih. Tapi itu yang lepatan ekspektasi gue. Lu bisa bikin gue kayak bangkel film. Yang gue lihat banyak banget teman-teman di sini yang luar biasa yang udah ngerjain buat Wonder Indonesia 2. Gue sedikit banyak udah kenalan sama mereka semua. Gue sudah jalan-jalan juga di beberapa tempat di Deolantis Studio. Terima kasih Alfie Rev udah mau ngundang gue atau ngajak gue ke sini juga. Thank you Andovi juga udah mau ngajak gue ke sini juga ke Bali untuk ngeliat semuanya proses dari karya yang luar biasa ini. Dan gue mau bilang terima kasih buat semua yang udah ngerjain ini di belakang layar dan semuanya itu sampai ke lu Vi gitu, karena apresiasi harus gue kasih paling tinggi gitu karena mungkin gue lagi duduk dengan orang-orang yang jadi content creator ya emang gatal untuk bikin konten yang B aja gitu loh. Yang gue main sampai sekarang kayak gila ya, Alfie Rev bikin kualitas seperti ini berakhir untuk apa? Taruh di YouTube juga gitu loh. Kayak harusnya mau taruh di sini udah harus taruh di tempat lain sebenarnya. Jadi ya ini karya yang harus disupport. Gue nggak mau bilang ini jadi karya terbaiknya Alfie karena gue yakin karya terbaiknya Alfie itu sedang dalam progres. Wih, Itu dia. Itu yang Ini kan akan. Reki. ini Reki ya. Jadi thank you semuanya udah mau diajak reaksi ke sini. Lu Dov mungkin ada sedikit banyak kata-kata. Gue cuma ngomong, ini clear bahwa kan biar nonton di edit pasti orang-orang yang suka ngedit, suka CGI, suka Ya. VFX. Jelas-jelas talenta di Indonesia ada. Kalau kita bisa talenta itu ditaruh untuk proyek-proyek Indonesia dan bukan cuma proyek-proyek luar negeri, banyak banget karya
karya-karya seperti Wonderland Indonesia 2 dan imajinasi fantasi lainnya yang bisa dibikin oleh anak-anak Indonesia di masa depan kita cerah sebenarnya. Itu sih, itu yang gue pengen bilang. Gue pengen minta 1-2 kata mungkin dari lu terakhir sebelum kita selesaiin ini. Yang pasti sih aku bersyukur bisa menemukan perjalanan ini di Wonderland Indonesia, di mana prosesnya tuh berdarah-darah banget ya. Wonderland 2 ini sangat sulit gitu produksinya, tapi nggak sesulit yang pertama. Gitu. Karena memulainya kan kita harus meyakinkan banyak pihak bisa lo nge-create Wonderland. Itu kan project yang sangat menghayal sekali gitu, yang project yang muluk-muluk gitu. Cuman waktu itu bersyukurnya kita mampu memulainya meskipun nggak maksimal gitu, sampai akhirnya Wonderland 2 itu menurutku meskipun ini belum yang terbaik versiku, tapi paling nggak ini perjalanan terbaik. Amin, sukses Vi. Siap. Ya. Sukses Vi, sukses terus Dewa Atlantis, Ya. Rev Production, Betul. semuanya. Itu aja guys, mungkin reaksi editor Indonesia ini agak sedikit banyak atau tidak ya soal di luar editingnya, karena menurut gua banyak hal yang bisa kita bahas di luar editing untuk Wonderland Indonesia. Itulah kenapa jadinya seperti ini. Jadi thank you yang udah nonton, thank you yang sudah mau menyelesaikan sampai part kesekian. Ini pasti ada banyak. Sampai ketemu di reedit Wonderland Indonesia 3 berikutnya. Oke, thank you Afi, thank you. Let's go.